Argentina, champions of the world. Duan Van Hau menjadi perhatian dalam duel timnas Indonesia versus Vietnam di semifinal Piala AFF 2022, Jumat 6 Januari 2023. Bukan karena performa apiknya di lapangan, melainkan aksi kotornya terhadap penggawa skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia gagal meraih kemenangan usai ditahan imbang Vietnam 0-0 di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 6 Januari 2023 sore WIB itu, The Golden Stars julukan Vietnam dapat dikatakan bermain kasar. Duan Van Hau jadi pemain Vietnam yang banyak disorot di laga ini. Hal ini karena pelanggaran keras yang dilakukannya di laga ini. Pada menit ke-54, ia membuat tackle berbahaya kepada Dendi Sulistiawan. Usai menerjang Dendi, bek Hanoi FC juga ikut meringis kesakitan. Wasit Omar Mubarak Mazaroa Al-Yakobi tak memberi kartu atas pelanggaran Van Hau ini. Van Hau kembali berulah di menit akhir. Ia tampak menendang kaki Ricky Kambuaya yang bisa menjangkau bola di kotak penalti. Pemain 23 tahun ini kembali kesakitan seolah-olah dirinya dilanggar. Wasit juga tak memberi sanksi apa-apa kepada Van Hau, bahkan tendangannya ke Kambuaya tak dianggap pelanggaran. ESPN mencatat bahwa Vietnam melakukan 11 kali pelanggaran, 2 diantaranya berbuah kartu kuning. Permainan kotor Van Hau di Piala AFF 2022 tak hanya ditunjukkan di laga melawan Indonesia. Sebelumnya, ia tampil begitu keras saat berjumpa Malaysia di babak fase grup. Aksi-aksi licik Duan Van Hau sebenarnya bukan yang pertama. Jika melihat rekam jejaknya, dia memang sering melakukan pelanggaran keras hingga membuat pemain lawan cedera. Berikut fakta-fakta tentang Duan Van Hau yang membuatnya menjadi musuh bersama. Cederai Evan Dimas. Duan Van Hau sudah menjadi musuh bersama publik sepak bola Indonesia sejak SEA Games 2019. Dia melakukan permainan kasar terhadap Evan Dimas Darmono. Evan Dimas diinjak dengan keras oleh bek Hanoi FC tersebut, sehingga pemain kelahiran Surabaya itu tidak bisa melanjutkan pertandingan. Evan Dimas mengalami cedera serius dan harus menggunakan kursi roda, sekaligus memaksa timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam kala itu. Pemain Malaysia jadi korban. Duan Van Hau sudah menunjukkan permainan kasar sejak fase grup Piala AFF 2022. Tepatnya ketika Vietnam berhadapan dengan Malaysia di grup B. Dia tertangkap kamera menyikut pemain Malaysia Azam Azmi. Duel kedua pemain tersebut juga menghasilkan penalti kontroversial. Dalam laga tersebut, Malaysia harus menelan kekalahan dari Vietnam. Harimau Malaya takluk dengan skor 0-3. Selalu lolos dari hukuman. Meski kerap bermain kasar dan tidak sportif, Duan Van Hau selalu lolos dari hukuman. Dia tidak mendapatkan kartu dari pengadil lapangan. Pemain kelahiran Tay Bin Vietnam tersebut masih bisa melanjutkan pertandingan dengan nyaman, meski aksinya sampai mencederai pemain lawan. Selama membela timnas Vietnam, Duan Van Hau tidak pernah mendapatkan kartu merah, hanya 5 kartu kuning yang didapatkan dari 30 penampilan. Selalu jadi pemain andalan. Duan Van Hau seperti sudah menjadi senjata khusus bagi Vietnam, sebab dia selalu menjadi andalan Park Hang-seo dalam setiap laga yang dijalani The Golden Star. Pada Piala AFF 2022, Duan Van Hau hanya 1 kali menjadi cadangan dari 5 laga yang dijalani Vietnam. Dia juga hampir selalu turun sebagai starter. Duan Van Hau tampaknya juga akan menjadi senjata utama Vietnam untuk menghadapi timnas Indonesia pada leg kedua babak semifinal. Cetak gol dan assist. Kendati kerap bermain kasar, Duan Van Hau ternyata punya kontribusi bagus dalam permainan menyerang Vietnam. Itu dibuktikan dengan kemampuannya mencatatkan assist.
Bek kiri Hanoi FC tersebut menciptakan 1 gol dari 4 shots on target yang dilepaskannya. Dia juga menyumbang 2 assist di Piala AFF 2022. Doan van Hau juga punya kemampuan melepaskan umpan crossing yang bagus. Ada 3 crossing sukses yang dilepaskan sepanjang penampilannya hingga babak semifinal. Teknik licik yang lumrah di Eropa. Namun, praktik kotor yang dilakukan Van Hau sebetulnya sudah lumrah. Praktik itu populer di sepak bola Italia dengan nama furbisia. Akan tetapi, lebih dulu dilakukan oleh legenda timnas Argentina mendiang Diego Maradona pada Piala Dunia 1986 di Meksiko. Ya, siapa yang tidak tahu gol tangan Tuhan Maradona yang ikonik ke gawang Inggris di perempat final Piala Dunia edisi tersebut? Praktik tersebut tentu licik karena Maradona menggunakan tangannya untuk mencetak gol. Namun, gol itu justru disahkan. Tentunya karena pandangan terbatas wasit dan teknologi yang kala itu belum canggih seperti sekarang. Praktik kotor itu dipopulerkan oleh timnas Italia di beberapa turnamen. Yang paling ikonik adalah ketika timnas Italia menjuarai Piala Dunia 2006 di Jerman. Praktik itu dilakukan Fabio Grosso di babak 16 besar menghadapi Australia. Memasuki masa injury time, Grosso melakukan penetrasi ke kotak penalti Australia. Grosso dihadang oleh bek Australia, Lucas Neal. Grosso menggocek bola sembari sengaja menyangkutkan kakinya di bahu pemain yang kala itu membela Blackburn Rovers tersebut. Grosso terjatuh dan penalti pun diberikan. Hal serupa dilakukan timnas Italia di partai final. Ya, Marco Materazzi sengaja memprovokasi bintang timnas Prancis Zinedine Zidane. Zidane tersulut amarah dan menandukkan kepalanya ke arah dada Materazzi hingga terjatuh. Zidane kena kartu merah dan Italia pun juara Piala Dunia 2006 usai memenangi babak adu penalti. Furbisia kembali dilakukan timnas Italia 14 tahun kemudian, tepatnya di perempat final Piala Eropa 2020 kontra Belgia. Ketika unggul 2-1, pemain timnas Italia berlama-lama berbaring di tanah usai kontak fisik untuk mengulur waktu dan melakukan pelanggaran tak perlu ke pemain lawan. Giorgio Chiellini dan kolega juga menghalang-halangi pemain Belgia terburu-buru mengambil bola mati demi menyamakan kedudukan. Italia pun menjadi sorotan. Banyak yang menyebut bahwa kegagalan mereka lolos ke Piala Dunia 2022 merupakan akibat dari dosa-dosa mereka di masa lalu. Tak hanya level internasional, praktik licik juga sering melekat pada diri bek veteran Sergio Ramos. Praktik paling ikonik Ramos terjadi pada final Liga Champions 2017-2018 antara Real Madrid versus Liverpool. Di menit 29, Ramos dengan keras menghantam Mohamed Salah hingga tergeletak. Salah ditarik keluar karena cedera, dan Madrid pun juara Liga Champions musim itu usai menang dengan skor 3-1. Oleh sebab itu, praktik yang dilakukan Doan van Hau di Piala AFF 2022 sebetulnya sudah lumrah dilakukan oleh seniman-seniman lapangan hijau di Eropa. Justru praktik kontroversial tersebut yang menjadi bumbu penyedap dalam sepak bola.